Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman se-Indonesia. Semoga semua berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di iTalk, Innovation Talk, Paragon Innovation Summit 2.0. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman inovator telah hadir dalam sesi kali ini dengan tema Accelerating Sustainable Development in Indonesia Through Innovation in Technology and Information. Perkenalkan, saya Cici Utami, biasa dipanggil Cici. Selain bertugas sebagai moderator di sesi iTalk kali ini, sehari-hari saya ditugaskan sebagai IT Product dan Business Development di Direktorat IT Paragon Technology and Innovation. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol asik nih dengan para narasumber yang kece habis tentang inovasi dan teknologi, boleh ya saya remind sedikit tentang PIS 2.0. Paragon Innovation Summit 2.0 merupakan puncak perayaan kolaborasi PT Paragon Technology and Innovation dengan masyarakat Indonesia dari berbagai sektor, seperti dunia pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan komunitas dengan misi yang terkemas dalam tajuk Innovation for the Greater Good. PIS 2.0 ini hadir untuk mengakomodasi berbagai bentuk inovasi melalui sebuah ekosistem yang senantiasa mengedepankan innovation culture dalam setiap sendi kehidupan. Tiap kali ngomongin inovasi nih, banyak orang berpikiran ini tuh harus berhubungan dengan teknologi dan digitalisasi. Namun ternyata tidak begitu. Untuk teman-teman yang sudah join di acara ini dari hari kemarin, pasti sudah mendengar kalau inovasi bisa saja berupa pemikiran, ide, bisnis model, produk, ataupun kegiatan yang kita lakukan. Namun kapan sih ide, pemikiran, ataupun kegiatan kita ini bisa dibilang sebagai inovasi? Ternyata ada 3 syaratnya. Yang pertama visible, bisa diterapkan. Yang kedua desirable, ada orang yang menginginkan. Dan yang ketiga adalah viable, ada benefit atau value yang ditimbulkan. Sebelum saya panggil narasumber untuk hari ini, saya mau cerita sedikit tentang IT Paragon. Direktorat IT Paragon memiliki visi Together We Drive Innovation Through Technology. Kita sebagai IT bertanggung jawab untuk bisa mendeliver value ke bisnis melalui implementasi sistem dan teknologi. Kenapa sih dibutuhkan? Karena ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk bisa semakin mendekatkan diri pada teman-teman semua pengguna produk Wardah, Makeover, Emina, dan CAF. IT Paragon diminta untuk bisa agile menjadi partner yang bisa membantu bisnis dan mendrive digital transformation di perusahaan. Saking agile-nya pernah di awal pandemi kita mendeliver 3 official brand commerce kita hanya dalam waktu 3 minggu saja. Waktu implementasi yang cukup singkat ini tentunya juga tidak terlepas dengan makin beragamnya stack teknologi yang bisa dipakai. Nah, hari ini nih kita akan coba bahas teknologi dan perkembangannya serta dampaknya buat perusahaan dan juga Indonesia. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan invite satu persatu narasumber kita di sesi kali ini. Oke, sosok inovatif pertama adalah former Regional Program Manager at Silicon Valley's Hardcore DNO Specialist yang saat ini merupakan Executive Vice President Digital Development and Operation Bank BRI. Kemampuannya di bidang eksekusi, digital strategy, big data, AI, analitik, dan design thinking sudah tidak diragukan lagi. Mari kita sambut Pak Kaspar Situmorang. Hai, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Cici? Waalaikumsalam. Halo Pak Kaspar, apa Halo, kabar? kabar baik. Ketemu lagi dengan Bapak, saya pernah ikut sesi Bapak dulu di salah satu uh, acara di luar gitu. Saya very kagum dengan Bapak. Senang banget pagi ini bisa ketemu lagi ya Pak. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol asik nih Pak, tapi saya panggil dulu ya speaker-speaker yang lain. Oke, sosok yang kedua, ini juga nggak kalah nih inovatifnya. Memiliki pengalaman sudah lebih dari 11 tahun dalam bisnis development, produk teknologi dan juga supply chain. Sosok ini tidak diragukan lagi kemampuannya dalam membuat web, mobile products di industri fintech, software, dan juga cloud tech industry. Saat ini beliau menjabat sebagai Director of Operation and Technology dari Kartu Prakerja. Mari kita undang ke stage Mas Hengki Sihombing. Halo. Pagi Mas Hengki. Pagi Cici. Ketemu lagi kita di hari ini. Ya. Terima hari ini kita kasih. akan ngobrol-ngobrol asik ya. Ya. Banyak banget nih yang udah menunggu sesi kali ini untuk bisa bicara tentang teknologi ya. Oke, saya undang dulu sosok ketiga sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol.
Dan ini sosok terakhir, sosok yang tidak kalah inovatif, seseorang yang berhasil membawa terobosan di Paragon dengan inovasi di bidang teknologi. Di bawah kepemimpinan beliau sebagai VP of Information Technology Paragon, anak-anak muda di dalamnya mampu menghasilkan karya yang tidak hanya maju dari sisi inovasi dan teknologi, tapi juga humanis dan menjawab kebutuhan customer. Ini dia Pak Jo Astra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pagi Pak Jo. Semua, pagi Mbak Cici, Mas Henry, Mas Kaspar. Pagi Pak Jo. Pak Jo, pagi ini sempat olahraga Pak Jo? Alhamdulillah sempat. Oke, baik Pak Jo. Baiklah semua, karena narasumber kita bertiga sudah hadir di stage, kita langsung masuk ke sesi talk show, ngobrol-ngobrol gitu ya terkait teknologi dan inovasi. Mungkin teman-teman inovator sadar banget kalau teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Hitungannya itu udah bukan tahunan lagi, bahkan juga sudah bukan bulanan. Tiap hari ada hal baru yang muncul. Teknologi itu sudah jadi hal yang tidak terpisahkan dengan kehidupan. Kalau misalnya ditanya nih ke saya, kalau mending ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Oh, saya mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu, saking nggak bisanya terpisahkan gitu. Atau misalnya sekarang karena pandemi susah banget ya mau belanja, oh udah nggak kayak gitu. Udah nggak kayak gitu karena segampang itu belanja online. Maaf sebentar. Oke, udah nggak segampang itu karena kita tinggal browsing di depan laptop, di depan handphone, barang sampai ke rumah. Mau nabung, udah nggak zaman lagi datang ke bank ya. Semuanya bisa dengan gampang pakai handphone. Investasi, segampang itu juga kita buat buka account dan saham ataupun Bitcoin. Kita bisa lihat pesat banget kemajuan information dan teknologi ini. Nah, saya mau bertanya ke Pak Kaspar dulu. Menurut Pak Kaspar, bagaimana sih Pak kondisi dan tren terkini perkembangan teknologi di Indonesia? Silakan Pak Kaspar. Oke, Mbak Cici. Ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat sekarang tren perkembangan teknologi di Indonesia ini semakin menciptakan generasi juniper namanya. Julid, nyinyir, dan baper begitu. Jadi karena kita bisa lihat social media penetration tadi sudah berbasis kecerdasan artifisial tadi, sehingga gampang sekali kita di-steer ke kiri ataupun ke kanan begitu. Nah ini yang menarik. Oleh sebab itu generasi-generasi milenial, generasi Z ini jangan sampai menjadi hanya konsumen saja begitu. Nah oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya tidak hanya menjadi konsumen saja? Nah ini yang tren sekarang yang kita lihat, khususnya di inovator muda sekarang. Bagaimana kita harus sibuk berkarya gitu, menciptakan eksploitasi dan eksplorasi tadi gitu. Nah di sisi eksploitasi tadi kita lihat beberapa tren di Indonesia ini, khususnya di seputar fintech begitu. Nah ini menarik sekali. Jadi bagaimana beberapa inovator-inovator muda begitu di sisi keuangan digital tadi berhasil meng-unbundling pemain-pemain besar tadi, seperti katakanlah bank-bank besar begitu, mereka unbundling satu persatu layanannya tadi, layanan tabungannya misalnya, layanan perkreditannya, layanan investasi, dan lain sebagainya. Nah di sini kita lihat bagaimana tadi mereka menciptakan nilai tambah begitu terhadap customer yang membutuhkan produk tadi, specifically hanya produk tadi dengan super cepat begitu. Nah di satu sisi yang kedua adalah tren yang kita lihat bagaimana inovator-inovator muda ini bereksplorasi gitu, atau menciptakan bisnis model baru yang belum pernah dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang sudah solid atau yang sudah mature begitu. Nah di sini mereka berhasil menciptakan bisnis model baru, sebutlah misalnya di sisi neobank misalnya begitu, kemudian di sisi open API-nya, sehingga bagaimana menciptakan interkoneksi yang hyper-connected begitu, antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga luar biasa value-nya multiply betul-betul menjadi eksponensial gitu. Nah ini kita lihat bagaimana kata kuncinya tadi, inovator-inovator muda ini kalau kita bedah gitu ya, polanya, bagaimana proses digitizing tadi nggak cukup begitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan baru mulai digitizing saja, sudah barang tentu ini ekspektasinya akan ada linear growth begitu. Tapi kalau kita mau mendapatkan exponential growth tadi, sudah barang tentu kita harus namanya mendemokratisasi layanannya. Nah, kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan yang berhasil mendemokratisasi layanannya tadi menjadi API. API bukan Asosiasi Pelawak Indonesia, tapi Application Programming Interface yang menghubungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain super cepat begitu. Kalau dulu namanya host to host ya, zaman tahun 2000-an. Nah, sekarang sudah sangat murah, sangat cepat, dan sangat reliable begitu. Nah,
itu mungkin yang sedikit untuk membuka diskusi kita pagi hari ini. Wah, terima kasih banyak Pak Kaspar, menarik banget nih ya. Jadi jangan sampai nih sebagai generasi muda kita cuman jadi konsumen doang. Ada banyak banget hal yang bisa dilakukan biar bisa kita juga memberikan nilai tambah dengan perkembangan yang ada sekarang. Dan yang tadi saya note juga nih, kalau mau exponential growth nggak cuma digitalizing doang sekarang sebagai solusinya, kita harus do differently gitu. Terima kasih banyak Pak Kaspar. Saya pindah dulu nih ke Mas Hengki gitu. Tadi Pak Kaspar udah cerita nih dengan tadinya host to host, sekarang API gitu ya. Bagaimana sih Mas, kira-kira menurut Mas Hengki, apa aja nih sebenarnya faktor-faktor pendukung dan juga jadi ada 2, faktor-faktor pendukung dan juga faktor penghambat buat teman-teman berinovasi di bidang teknologi, khususnya di Indonesia? Maaf Mas Hengki masih mute. Oke. Oke. Sip. Iya, saya akan berikan opini pribadi saya mungkin yang kalau pertanyaannya adalah faktor pendukung maupun faktor penghambat. Sebenarnya kalau dibilang faktor pendukung dan penghambat ini sebenarnya seperti cuman seperti dua sisi. Seperti misalkan kalau yang saya highlight mungkin yang pertama di Indonesia itu yang paling penting untuk pendukungnya adalah ya perlu diketahui adalah inovasi itu membutuhkan culture yang baik, yang paling pertama sebenarnya. Kalau khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah cukup mature, itu culture-nya harus dikembangkan dulu bahwa perusahaan ini memiliki culture untuk hal yang namanya inovasi. Kalau dilihat kan Paragon ini sepertinya culture untuk inovasi teknologinya sudah sangat baik gitu. Yang kedua, sebelum yang kedua mungkin karena apa? Karena kalau kita dari sisi internal organisasinya sendiri tidak memiliki culture ini, mereka juga akan sangat susah untuk memastikan inovasinya itu akan berhasil karena pasti tidak inline atau tidak sejalan dengan visi perusahaannya. Yang kedua itu adalah mungkin karena kita juga penetrasi teknologi di Indonesia juga semakin berkembang dan inovasi itu juga cukup mahal, dibutuhkan yang namanya financial ataupun capital yang untuk mensupport inovasi tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah talent. Nah, karena kalau dilihat memang supply talent di Indonesia ini untuk sebuah inovasi itu sepertinya tidak sesuai dengan demand dan supply. Supply-nya tidak sesuai dengan demand-nya karena kita membutuhkan talent-talent yang bagus sementara supply-nya sendiri dari beberapa supply-nya untuk mendukung inovasi tersebut juga terbatas. Yang keempat adalah kita juga membutuhkan yang namanya dukungan dari government. Nah, yang perlu dilihat terkadang sebuah inovasi itu adalah melakukan hal yang baru dan mungkin itu regulasinya nggak ada. Oleh karena itu, untuk sebuah hal inovasi itu kita membutuhkan yang namanya support government. Nah, menurut saya ini adalah 4 pendukung dan mungkin ini juga yang bisa jadi menjadi penghambat. Kenapa? Karena kalau misalkan seperti tadi culture-nya tidak dikembangkan, terus yang kedua adalah financialnya juga tidak ada dukungan, dan yang ketiga adalah supply talentnya juga terbatas maupun dukungan government-nya juga sangat kecil, itu akan menghambat juga inovasi yang akan terjadi di setiap organisasi khususnya maupun di negara kita ini. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih Mas Hengki. Jadi kalau kita dapetin 4-4-nya ini jadi faktor pendukung, kalau nggak dapet jadi penghambat gitu ya. Culture, financial, supply talent, dan yang terakhir adalah dukungan dari government. Oke, terima kasih banyak Mas Hengki. Nah, aku pindah ke Pajo dulu nih. Tadi kita udah dengerin faktor pendukung dan juga bisa jadi penghambat inovasi di bidang teknologi di Indonesia. Pajo, kalau menurut Pajo, ini kita pindah ke dunia perusahaan atau industri gitu. Kira-kira apa aja challenges untuk penerapan teknologi ini di perusahaan sendiri? Silakan Pajo. Salah satu challenge yang paling besar dalam penerapan teknologi itu sebetulnya what is required by the business case itself gitu ya. Karena di hari seperti sekarang ini kita sering sekali mendengar digital transformation gitu kan ya, artificial intelligence, IoT, but in reality gitu kan, perusahaan demi perusahaan itu akan berbeda kebutuhannya satu dengan yang lain. Nah, ada banyak case gitu kan, karena tren itu pretty much orang berlomba buat invest di situ. Kita lihat figur investasi digital transformation-nya. Industry 4.0, IoT, but in reality, do we need that? Ya, jadi itu yang pertama. Does the business require it? Gitu. Kalau ternyata the business required,
Nah, yang berikutnya adalah change management itu sendiri. Karena seperti kita tahu, teknologi bring a lot of things. Di satu sisi, optimization, productivity, efficiency. At the same time, some people find the threat, gitu ya. I might lose the job, gitu kan. So, what's in it for me? Bukan cuma dari sisi perusahaan, bukan cuma secara hitung-hitungan, tapi for the real people who are affected by the technology, itu mesti di-address juga. Nah, kalau tadi Mbak Cici sempat bicara bahwa inovasi itu bicara mengenai viability, feasibility, desirability, ini adalah the ultimate goal of sweet spot of innovation. Kita mesti lihat dari sisi people-nya, dari sisi teknologi, ya, dan juga dari sisi bisnis. Ini pretty much apa yang disampaikan oleh Bang Salman juga kemarin di sesi sore. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Jadi kita lihat dulu nih ya, ini benar dibutuhkan oleh bisnis apa enggak, atau kita kayak semacam FOMO gitu ya. Setelah itu ketika teknologi juga udah ada, yang diperlukan itu adalah change management, karena teknologi is just technology, tetap harus ada orang yang akan tetap ngeliatin, monitor, even kita udah pakai AI, tetap harus ada orang yang kayak mention what is actually we want to answer dari AI-nya itu sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Ini berarti aku pindah ke Pak Kaspar nih, karena tadi kita udah bahas tentang dunia industri bareng Pak Jo, kita mau lihatin skop yang lebih luas lagi nih, kita mau ngeliatin dari lensa Indonesia gitu. Kalau menurut Pak Kaspar, apa saja yang masih menjadi tantangan penerapan teknologi di Indonesia, dan kemudian apakah masih banyak atau ada opportunities yang bisa kita ambil dari perkembangan teknologi ini sendiri untuk kemajuan Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Cici. Jadi kalau saya boleh analogikan begitu ya, dengan Tiongkok sekitar 30 tahun lalu begitu. Jadi mereka punya framework itu 2I 1D katanya gitu. Jadi I yang pertama itu namanya imitasi begitu. Nah, jadi dari imitasi tadi, mereka sudah bisa lihat apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Amerika Utara, apa yang terjadi di Jepang, kemudian mereka bawa teknologinya ke kampungnya begitu, ke Tiongkok begitu, kemudian mereka imitasi berbagai macam chipnya, berbagai macam software, berbagai macam proses supply chain-nya, kemudian mereka tiru dengan baik, yang mungkin produk pertamanya masih belum pas gitu, kemudian produk keduanya sudah mulai ada ketemu produk market fit-nya, kemudian ketiga mereka sudah bisa meniru lebih halus lagi dan seterusnya begitu. Nah, baru masuk mereka ke stages kedua namanya adalah inovasi tadi gitu. Jadi dari imitasi baru kemudian masuk kedua ke inovasi. Nah, di fase inovasi tadi mereka sudah bisa meningkatkan nilai tambah dari produk imitasinya mereka tadi gitu. Misalnya produk tadi sudah di fine tuning dengan adat istiadat ataupun culture yang sesuai dengan market yang ada di Tiongkok misalnya begitu. Nah, kemudian di fase inovasi ini tadi mereka sudah mulai melihat bagaimana meningkatkan atau menambah nilai daripada cost-nya misalnya lebih murah, kedua daripada experience-nya jauh lebih baik, dan ketiga bagaimana platformnya tadi menjadi jauh lebih baik begitu. Nah, dari situ kemudian mereka akhirnya melihat pasar kita nggak cukup lagi hanya kalau kita produksi untuk Tiongkok saja gitu. Akhirnya mereka mulai berpikir untuk mendisrupsi. Jadi imitasi, inovasi, baru disrupsi tadi gitu. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan melakukan hal yang salah dengan benar begitu. Nah, ini susah kan ya, bagaimana melakukan hal yang salah dengan benar begitu. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh teman-teman di beberapa perusahaan begitu, karena mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda begitu. Nah, sudah barang tentu nggak bisa lagi kan ya di era digital ini tadi gitu. Jika kita ingin menciptakan disrupsi di pasar kita tadi, sudah barang tentu kita harus meningkatkan 3 value tadi kan ya. Ada value cost-nya, value experience-nya, sama value platformnya tadi gitu. Nah, yang mana yang mau kita lakukan penciptaan nilai tambah tadi di 3 sektor tadi, disitulah kita bisa meningkatkan keunggulan dari perusahaan kita tadi. Nah, kelemahan banyak perusahaan-perusahaan dalam mengadopsi ataupun mengeksekusi teknologi-teknologi tinggi tadi, selaras dengan yang disampaikan oleh Pak Jo tadi. Jadi it's not about the technology gitu. It's all about culture-nya tadi gitu. Karena Harvard Business Review bilang kalau transformasi digital itu kan ada vendornya begitu ya. Ada Google, ada Amazon, ada Microsoft dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau culture-nya nggak pas begitu, growth mindset-nya nggak ada di situ, sudah barang tentu fixed mindset yang merajalela begitu. Nah, kalau sudah fixed mindset yang merajalela di organisasi, sudah barang tentu nggak akan ada pertumbuhan tadi gitu. Nah, ini kata kuncinya, untuk mengadopsi teknologi tadi itu mudah begitu. Ada konsepnya namanya 3B begitu ya. B yang pertama itu build.
Kalau kita nggak bisa build sendiri, kita borrow gitu kan ya. Borrow artinya pinjam dengan teknologi orang lain, bekerja sama, bermitra, berpartnership begitu. Kalau nggak cukup lagi berboro, kita invest melalui buy tadi gitu ya, buy B yang ketiga gitu. Nah, 3B inilah yang harus diadopsi gitu oleh banyak-banyak perusahaan, sehingga proses adopsinya tadi menjadi jauh lebih cepat. Dan dengan adanya advanced teknologi seperti public cloud sekarang ya, ada Google, ada Microsoft, ada Amazon begitu, proses-proses pengembangan produk sekarang mulai dari desain sampai nanti deployment dan production-nya bisa jauh lebih cepat begitu. Karena kalau dulu kita mesti beli hardware sendiri, bare metal sendiri, sekarang sudah nggak perlu lagi. Cukup dengan budget shoestring sudah bisa mengadopsi keunggulan infrastruktur yang kapasitasnya mungkin sama dengan bank-bank besar di Indonesia ataupun perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia tadi. Nah, itu mungkin sedikit tentang yang saya bilang ini kalau saya summary-kan begitu, PSBB begitu. Namanya perbaikan sistem berskala besar begitu ya, di masing-masing organisasi tadi gitu. Mungkin itu dulu kali sedikit. Oke, perbaikan sistem berskala besar. Menarik nih, ada banyak banget term nih. 2I, 1D sama 3B ya Pak ya. Gimana caranya even kayak kalau mungkin dulu project management cuma ada waterfall, sekarang ada agile. Itu sama juga dengan how kita implement teknologi zaman sekarang ya. Nggak harus nunggu lama, kita harus bisa agile juga, adopsi gitu. Menggunakan tadi mungkin 3B, nggak build dulu, nggak bisa borrow. Kalau ternyata borrow pun udah nggak bisa lagi nih meng-cover needs kita. Yang ketiga adalah invest dengan buy gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Kalau misalnya yang ini Pak Kaspar, kalau dilihatin secara opportunities untuk Indonesia sendiri, masih banyak nggak sih Pak opportunities untuk kita bisa ambil nih perkembangan tren dan teknologi ini untuk kemajuan Indonesia sendiri? Oh, sangat besar saya rasa. Jadi saya rasa riset yang terakhir dari Bain dan Temasek dan Google sendiri gitu, peluangnya kita itu 3 digit billion US dollar di 2025 begitu ya. Jadi luar biasa menurut kami ini peluangnya, jangan sampai ini kita kembali lagi, ini sekali lagi kembali lagi supaya 2045 Indonesia ini betul-betul negara top 5-nya dunia ya dari sisi GDP begitu. Nah, oleh sebab itu kita jangan hanya jadi pasar begitu. Oleh sebab itu anak-anak muda sekarang karena negara kita besar sekali, 48% populasi ASEAN itu ada di sini semua. Nah, oleh sebab itu kita perlu tambah lagi unicorn, perlu tambah lagi perusahaan-perusahaan dari anak-anak muda yang kreatif-kreatif begitu, dengan cara tentunya melakukan proses-proses inovasi yang sistematis saya bilang ya. Jadi sekarang kan inovasi sudah sangat sistematis juga begitu. Jadi nggak lagi kalau zaman tahun 2000-an gitu spray and pray begitu. Kalau sekarang kan nggak lagi. Sekarang udah sangat-sangat sistematis, ada inkubator, ada akselerator. Nah, saya rasa Paragon juga sangat-sangat mature di situ, sudah mulai menggandeng melalui akselerator dan inkubatornya tadi dari third party, startup-startup dikumpulkan, kemudian dari situ akan tercipta nanti sinergi-sinergi baru antara perusahaan-perusahaan yang sudah mature dengan perusahaan-perusahaan yang baru rintisan tadi gitu. Nah, dari sisi peluang ini dalam bersinergi tadi, nah ini kata kuncinya, bagaimana caranya peluang tadi bisa tercipta begitu. Menurut saya kuncinya 3C begitu ya. 3C ini tadi ini harus cincai begitu. Artinya antara perusahaan-perusahaan ini tadi harus sangat fleksibel gitu, simple dan mudah berkompromi begitu. Karena inovasi tadi itu soal kompromi ya gitu. Kemudian dari inovasi tadi itu yang kedua adalah cengli-nya tadi gitu. Artinya ini antara perusahaan besar begitu dengan perusahaan yang rintisan janganlah sok-sokan begitu. Jangan terlalu sombong begitu. Ini yang harus adanya fairness tadi gitu, keadilan tadi gitu. Sehingga betul-betul semakin banyak ekosistemnya, sehingga ekosistem exit pun tercipta di Indonesia ini. Karena masalah startup di Indonesia ini kan salah satunya adalah masalah exit-nya. Exit game-nya di Indonesia dan exit ekosistemnya belum banyak begitu. Makanya kita harus menciptakan ekosistem yang cengli gitu. Dan yang terakhir adalah C yang ketiga adalah cuan tadi gitu. Artinya ini mampu membawa keberkahan, manfaat bagi berbagai macam pihak tadi gitu. Sehingga terciptalah ekosistem inovasi, ekosistem exit, dan ekosistem inkubator dan akselerator yang menarik di Indonesia supaya kita nggak jadi pasar saja, karena nanti yang ada adalah inovator-inovator dari India, inovator-inovator dari Tiongkok, dari Thailand, dari Vietnam yang datang ke Indonesia, mendisrupt pasar Indonesia, dan kita hanya penonton lagi begitu dalam 2045 nanti gitu. Kira-kira begitu dari kami. Oke, thank you Pak Kaspar. Wah, kalau kita jadi konsumen doang nih 3 digit billion USD-nya kita bakal loss nih ya, padahal opportunities-nya tuh gede banget gitu. Nah, karena kita ngomongin opportunities nih, mungkin aku ke Mas Hengki. Kira-kira opportunities kita gede banget. Jadi apa sih sebenarnya mungkin ada nggak sih skill-skill yang akan dibutuhkan oleh teman-teman inovator nih supaya kita bisa gercep lihat opportunities langsung diambil langsung action. Kira-kira skill apa tuh Mas Hengki mungkin
biar teman-teman habis ini tuh bisa langsung kayak ngecekin, saya udah punya skill ini apa belum nih, gitu. Oke. Mungkin kalau yang kalau misalkan dibilang skill terlalu teknikal, kayaknya nggak, itu pasti harusnya orang IT udah sebuah keharusan lah. Kalau saya bilangnya itu, di era digital, di era pengembangan inovasi seperti ini, pengenalan yang namanya teknologi itu dalam setiap sektor, baik itu private sector maupun public sector, penggunaan maupun penerapan teknologi dan understanding tentang apa itu teknologi, seperti apa penggunaannya, itu udah sebuah keharusan. Tapi sebelum istilahnya kita melihat skill secara skill yang hard skillnya, mungkin kita bisa bahas itu ke soft skillnya dulu. Soft skillnya dulu itu mungkin lebih ke problem solving dulu. Karena di saat kita melakukan inovasi, gimana caranya kita juga memastikan ada sebuah target dari inovasi tersebut. Jadi supaya kita nggak terlalu memakan waktu yang banyak, membutuhkan dana untuk inovasi tersebut cukup besar, kita juga harus memiliki yang namanya problem solving skill. Problem solving skill itu mungkin ada beberapa yang perlu dilihat, yaitu adalah cara menganalisis problem. Sebenarnya problem apa sih yang mau di-tackle? Nah, ini sebenarnya kan kalau dibilang skill problem solving skill ini, kalau dilihat sepengetahuan saya belum cukup banyak, khususnya lembaga pendidikan ataupun Universitas Indonesia yang mengajarkan secara kurikulum bahwa skill ini sangat dibutuhkan untuk di era digital seperti sekarang ini, yaitu cara menganalisis problem. Ini yang perlu dilihat, jangan sampai problemnya apa, solusinya apa gitu. Jadi istilahnya menganalisis problem, terus mengidentifikasi problemnya, seperti apa sih target usernya, cukup besar atau tidak gitu. Lalu yang kemudian adalah mengakses sebuah solusi terhadap problem tersebut. Nah, ini yang perlu dipelajarin basic fundamental dari untuk menerapkan inovasi. Mungkin singkatnya seperti itu, Mbak Cici. Oke, thank you Mas Hengki, benar nih problem solving, karena at the end ketika ada pun teknologi, kita mesti ngeliatin itu bisa mengcover needs yang mana nih dari customer kita ya. Jadi problem solving itu adalah suatu hal yang penting banget nih buat teman-teman inovator muda. Oke, saya balik ke Pak Jo nih sekarang. Pak Jo, kalau tadi udah sampai ke Indonesia, kita balik lagi nih ke bidang industri nih, ke perusahaan. Kira-kira menurut Pak Jo, pemanfaatan teknologi ini memberikan dampak positif apa aja sih Pak buat perusahaan? Mungkin Pak Jo bisa sharing-sharing juga sedikit terkait penerapan teknologi yang ada di Paragon juga. Silakan Pak Jo. Secara umum, penerapan teknologi di perusahaan itu sangat berdampak positif, ya. Terutama kalau kita bicara mengenai sistem yang udah established. Dalam artian, kita bicara mengenai bisnis proses nih, apakah itu di finance, di supply chain, di commercial. Once the system is established gitu ya, kita bakal melihat nih bagaimana proses-proses itu diimprove lebih baik lagi dengan menggunakan digitalisasi. Kalau kita bicara salesman gitu kan ya, menggunakan paper form untuk menarik order, nah di zaman sekarang udah bukan option lagi gitu. Kita bakal pakai smartphone. Pertanyaannya, apakah proses itu sudah established atau belum? Kalau itu belum, akan banyak challenge di sana. Jadi saya pikir salah satu bisa dikatakan trap gitu ya, proses digitalisasi yang banyak ditemui di banyak perusahaan, itu salah satunya prosesnya belum established. Sehingga sejalan dengan waktu, prosesnya berubah, sistem dirubah, prosesnya dirubah lagi, sistemnya berubah. Sehingga kalau kita bicara mengenai project management, mau itu waterfall, mau itu agile, at the end, cost-nya akan membengkak, schedule-nya akan mundur, scoping-nya akan berubah-berubah terus. Kenapa? Karena prosesnya itu belum established. Nah, jadi saya pikir itu penting banget buat kita melakukan prioritization. Di banyak perusahaan, kita bicara mengenai teknologi, kita bicara mengenai IT team. Kalau tadi Bang Kaspar sudah bicara mengenai adoption dari teknologi, baik kita build, buy, ataupun borrow, the reality is, itu ada constraint-nya, ada budget constraint. Nah, kita harus melakukan prioritization. Nah, ini saya pikir balik lagi ke bagaimana kita IT berperan sentral gitu ya, dengan kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder dari berbagai direktorat. Sehingga terciptalah satu kesepakatan within this limited resources, mau kita invest di mana. Kalau kita bicara 1 tahun terlalu lama, kita breakdown setiap 6 bulan. Kita breakdown per quarterly. Dan kita lihat secara agile dengan Scrum ya. Is there a quick win? Kalau kata
Gita kemarin is the quick win, low hanging fruit gitu ya. Itu yang sebetulnya jadi harapan kita bagaimana digitalization itu bisa mendapatkan hasil. Nah ini pretty much applicable in all industrial sector gitu ya. Saya pernah di perbankan, pernah di properti, di manufacturing, FMCG, I pretty much do the same thing. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Jadi nih bisnis proses firm dulu, abis itu teknologi itu akan bisa mensupport banget nih ya untuk perusahaan itu sendiri, dan IT itu perlu berkolaborasi dengan bisnis untuk memastikan kita benar-benar memberikan apa yang dibutuhkan oleh bisnis dan juga konsumernya kita. Thank you Pak Jo. Nah, ini kita udah banyak banget dapat insight teman-teman inovator, mulai dari kondisi, tren teknologi, faktor-faktor apa aja sebagai pendukung dan juga penghambat, opportunities dan juga implementasi yang udah ada. Sejauh ini tentunya kita tidak ingin berhenti dengan hanya sekedar bisa mengimplementasikan, namun kita juga harus bisa memiliki visi untuk bisa mengakselerasi ini untuk pembangunan berkelanjutan melalui inovasi dalam teknologi dan informasi. Saya ke Pak Kaspar dulu. Pak Kaspar, menurut Bapak, bagaimana peranan inovasi, khususnya di bidang teknologi dalam mengakselerasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Silakan Pak Kaspar. Baik, jadi sebelum saya jawab situ, kita kembali dulu ke frameworknya sedikit, ini agak panjang dikit tapi nggak apa-apa ya. So allow me to break it down, karena ini menurut saya penting. Jadi kalau kita mau inovasi tadi, saya selaras dengan Bang Hengki, selaras dengan Pak Jo, kita harus jelas dulu grand why-nya. Grand why-nya kita itu apa gitu. Nah, saya coba pakai framework satu namanya manajemen alhamdulillah begitu ya. Nah, ini dia dibagi namanya 3S begitu. S yang pertama itu, kalau kita sudah tahu self-consciousness-nya kita, secara sadar kita akhirnya merancang dan memprepare begitu, berbagai macam opportunity-nya yang akan kita selesaikan begitu. Itu yang pertama, self-consciousness-nya tadi. Kemudian S yang kedua adalah self-development-nya tadi gitu. Nah, di sini kita harus proaktif gitu ya. Jadi jangan suka mengeluh gitu, karena inovator tadi itu udah pasti akan banyak dapat hambatan begitu. Jadi kita harus proaktif, be the actor atau agen perubahannya tadi begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah 3S yang ketiga namanya self contribution tadi gitu. Jadi once kita udah sadar kenapa kita hadir di situ, kemudian S yang kedua kita sudah jadi agen perubahan di situ, baru self contribution tadi adalah kita menjadi manusia yang bernilai tambah tadi gitu. Team player, solution finder, seperti yang disampaikan oleh Hengki tadi, menjadi manusia-manusia yang problem solver begitu, menyelesaikan masalah besar tadi, sehingga reward-nya pun besar begitu. Kalau kita menyelesaikan masalah-masalah kecil, pasti reward-nya kecil gitu. Nah, itu dimulai dari kerangka berpikir itu dulu begitu, supaya kita bisa menjawab nanti yang sustainable innovation tadi dan akhirnya menciptakan keunggulan bagi bangsa ini tadi gitu. Nah, kembali ke dalam konsep apa yang mau diinovasikan tadi. Nah, ini penting menurut saya. Jadi ada namanya sekarang hybrid company begitu ya. Bukunya boleh dibeli juga di Gramedia dan lain-lain begitu. Kebetulan penulisnya bos saya begitu, Pak Indra Utoyo. Jadi di dalam buku itu menarik. Sekarang ini hybrid company itu harus ada di semua lini Indonesia begitu. Apa itu artinya hybrid company tadi? Jadi dia bisa berjalan bimodal. Bimodal tadi artinya adalah ada yang mestinya untuk melakukan eksploitasi atau mentransformasi bisnis prosesnya tadi menjadi lebih efektif begitu ya. Jadi ada tim yang fokus, kita punya cash cow kita sekarang, nah kita fokuskan di situ, transformasi bisnisnya tadi, apa namanya, proses-proses yang toksik digantikan dengan proses-proses yang lebih digital sehingga lebih produktif timnya tadi, nggak perlu nambahin orang, bisa lebih produktif misalnya begitu. Nah jadi ada yang fokus pada eksploitasi tadi gitu, timnya. Nah yang kedua at the same time, harus ada tim juga yang bekerja untuk mengeksplorasi atau di sini menciptakan new revenue stream, new business model tadi gitu. Nah inilah tim-tim yang tadi saya bilang yang melakukan disrupsi tadi begitu. Nah kalau Jose Mourinho playbooknya dia kan ada, dia bilang best defense is a good offense katanya gitu. Jadi ada yang strategi ofensifnya, ada yang strategi defensifnya tadi gitu. Nah ini duanya berjalan berbarengan. Jadi nggak cukup hanya satu aja jalan berbarengan, dua-duanya harus jalan berbarengan karena kita nggak tahu kapan kita akan didisrupsi dari kiri atau dari kanan, dari utara atau dari selatan tadi gitu. Nah kedua mesin ini tadi harus jalan berbarengan dalam tipe hybrid company untuk menciptakan sustainable inovasi tadi, dan tentunya dari inovasi tadi kita bisa ujungnya nanti mendisrupsi tadi. Nah yang terakhir dari saya adalah dalam menciptakan yang sustainable tadi diperlukan tadi orang-orang yang memiliki growth mindset tadi. Nah apa tipe orang yang sudah memiliki growth mindset tadi? Ini saya bilang 4K begitu ya. Tadi 3S, ini 4K begitu. Biar mudah ngafalnya begitu kan ya. Waktu kuliah dulu Jerman gitu saya begitu, saya kodifikasi semua begitu biar mudah menghafalnya. Jadi 4K itu tadi, K yang pertama namanya komitmen begitu. Nah ini tanggung jawab. Ini banyak anak muda sekarang suka ghosting kan ya.
ya kan? Jadi akhirnya nggak punya komitmen nih. Nah, kita harus punya tanggung jawab nih. Kalau sudah diberikan tanggung jawab sebagai inovator, kita harus tanggung jawab, komitmen tadi kita kasih tunjuk. Kemudian yang kedua adalah kompeten. Nah, ini punya keahlian. Nah, kalau nggak punya capabilities, jangan haraplah kita bisa melakukan transformasi digital, transformasi culture tadi. Nah, capabilities tadi atau kompetensi tadi itu, keahlian tadi itu adalah asetnya kita. Itulah makanya kita terus di training, sertifikasi, dan juga program-program seperti ini tadi untuk menambah kapasitas kita, menambah kompetensi kita. Yang ketiga namanya adalah konsisten. Nah, ini tadi banyak anak muda begitu udah gagal di tengah jalan, langsung dia runtuh, langsung dia pindah ke yang lain gitu, pivot dengan sangat cepat begitu. Padahal ada gunung emasnya sedikit lagi gitu ketemu. Nah, ini harus konsisten. Untuk konsisten itu kita butuh fokus yang super tinggi begitu. Nah, yang terakhir adalah konsekuen. Nah, ini yang penting karena kita sebagai insan manusia harus siap terhadap semua resiko, baik itu gagal maupun berhasil, tapi 4K ini tadilah yang harus dilakukan dalam melakukan growth mindset, berinovasi di organisasi kita tadi. Karena hakikat sukses itu kan kita menjadi berkah dan rahmat bagi banyak orang. Kalau inovasi kita berhasil, insya Allah pasti organisasi kita bertumbuh dan tentunya menjadi rahmat dan berkah bagi customer kita yang begitu banyak di Indonesia ini tadi. Mungkin itu sedikit. Oke, thank you Pak. 4K ya, soalnya growth mindset nih beberapa kali nih di-mention dari tadi sama Pak Kaspar, ini tuh sangat penting ya teman-teman inovator. Jadi jangan lupa 4K, komitmen, kompeten, konsisten, dan yang terakhir adalah konsekuen gitu. Pertanyaan yang sama, aku pindah ke Mas Hengki dulu. Bagaimana peran inovasi teknologi dan informasi dalam mengakselerasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Silahkan Mas Hengki. Oke. Ya, mungkin dari saya singkat saja. Jadi istilahnya kalau dibilang peran inovasi teknologi maupun informasi terhadap pembangunan Indonesia, itu mungkin sudah sebuah keharusan, bisa kita rasakan di era pandemik seperti sekarang ini. Kalau misalkan tidak ada yang namanya teknologi dan informasi, mungkin negara kita ini akan kesulitan. Kenapa? Karena ya sekarang komunikasi udah semuanya menggunakan teknologi, apa-apa harus dengan teknologi, belanja semuanya dengan teknologi, dengan gara-gara pandemi ini. Tapi kalau dibilang gimana mengakselerasi pembangunan di Indonesia, kenapa sangat butuh teknologi dan informasi ini? Ya, kita harus sadar bahwa pemerataan di Indonesia ini tidak merata. Maksudnya adalah penerapan teknologi, literasi digital, penggunaan teknologi itu tidak merata untuk di setiap provinsi yang ada 34 provinsi di Indonesia. Mungkin kalau dilihat penerapan teknologi informasi itu masih sangat berpusat di Pulau Jawa. Jadi istilahnya bisa dilihat bahwa gimana caranya untuk membangun negara kita ini yang ada sekitar dari Sabang sampai Merauke, bisa dengan pulau dan harus melewati laut dan lain-lain. Kalau misalkan ini tidak menggunakan teknologi, itu akan sangat susah. Jadi kalau dilihat dari pengalaman kita selama setahun pandemik ini, teknologi informasi itu sudah sangat dibutuhkan. Khususnya juga yang seperti sekarang memang diberikan amanah untuk menjalankan program Kartu Prakerja, dan yang sebenarnya goal Kartu Prakerja adalah memberikan pelatihan, peningkatan upgrading skill dari setiap anak-anak muda di Indonesia. Dan bisa kalau dilihat dari penggunaan teknologi di Kartu Prakerja, ini juga kita sangat intensif penggunaannya. Karena kita sudah bisa mencapai sekitar 514 kabupaten di seluruh Indonesia, mereka sudah bisa mengakses. Tapi ya memang kalau berdasarkan pengalaman kita selama setahun ini, memang kota-kota terpencil, kabupaten yang di daerah timur khususnya, itu memang sangat sedikit untuk penerima ataupun minat. Mungkin yang kita lihat ada terbatas terhadap. Jadi kalau di teknologi pembangunan juta ini, memang teknologi itu pemerintah harus benar-benar mensupport dan menjadi PR besar buat pemerintahan kita. Kenapa? Karena kalau tanpa dukungan government tadi, inovator-inovator yang di setiap daerah kecil-kecil ini, yang di pelosok-pelosok Indonesia, itu juga akan sangat kesulitan. Karena mereka juga membutuhkan yang namanya infrastruktur dari sisi teknologi, informasi, akses internet, listrik. Itu semua adalah basic dasar kebutuhan untuk yang namanya melakukan penerapan teknologi informasi. Jadi kalau dibilang inovatornya, kalau dilihat memang kita perlu pahami, kita semua sudah mengerti bahwa big startup itu masih berpusat di Jakarta.
mungkin ada sedikit daerah Jogja maupun Jawa Barat gitu. Jadi perlu dilihat mungkin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kita juga berharap seluruh dari setiap 34 provinsi di Indonesia ini juga mungkin nggak harus menjadi unicorn, tapi sudah bisa memberikan sebuah inovasi di tiap daerah-daerah mereka, sehingga anak-anak ataupun anak-anak muda yang di tiap provinsi terpencil ini, mereka juga memiliki akses, sehingga literasi digital itu masuk ke mereka, sehingga mereka matanya terbuka bahwa penggunaan teknologi itu sudah sebuah keharusan, dan yang namanya skill terhadap digital itu sudah keharusan gitu. Mungkin 5 tahun sampai 10 tahun lagi, akses yang namanya pembelajaran maupun dari sisi bisnis itu semuanya mungkin sudah going digital ataupun online. Menurut saya seperti itu Mbak Cici. Oke, thank you Mas Hengki. Jadi ini sebenarnya ada PR ya, pemerataan teknologi. Dan orang bilang tuh problem is the mother of innovation. Jadi buat teman-teman inovator nih, sebenarnya ini kita punya opportunities nih. Mungkin ada yang bisa kita lakukan untuk mensupport pemerintah juga. Oke, sebelum masuk ke Q&A, satu pertanyaan terakhir buat Pak Jo dulu. Pak Jo, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk memastikan harmonisasi antara teknologi dengan talentnya nih, agar kita bisa mengakselerasi kemajuan industri ataupun perusahaan di Indonesia? Silahkan Pak Jo. It's actually the big question, Mbak Cici ya, yang mesti dijawab. Kalau Simon Sinek bilang, find the why, the purpose gitu ya. Jadi setiap talent seperti kita tahu gabung di Paragon ya, itu masing-masing dari talent itu tahu banget kenapa mereka gabung di Paragon. Mereka gabung di IT Paragon, masing-masing pun tahu kenapa mereka gabung IT Paragon. What is the purpose joining us gitu kan ya. Nah kemudian kita sangat bersyukur banget nih, di masa pandemi seperti ini, Paragon mengadakan Paragon Innovation Summit gitu. Ini banyak men-trigger berbagai pertanyaan ataupun ide di seluruh inovator Indonesia. Dan kita dari sisi IT Paragon tentunya sangat istilahnya fully on the proses ini gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai innovation, it's not about just technology. Ada banyak opportunity dari si produk, service, bisnis model, bahkan bisnis proses, dan harmonisasi kalau yang tadi Mbak Cici sampaikan gitu ya. Nah, begitu mereka mendapatkan purpose-nya, kemudian apa yang kita berikan kemudian? Otonomi. Ya, masing-masing diberikan kepercayaan. Kita jaga kalau kita bicara mengenai goal ya, dari project, goal-nya itu apa? Scope-nya itu apa? Dan mereka punya flexibility dari satu sprint ke satu sprint-nya lagi. Bagaimana backlog itu di-manage oleh Scrum Master, bagaimana project itu di-manage oleh project, seperti Mbak Cici lihat, teman-teman yang baru gabung di kita, 1 tahun, 2 tahun udah nge-run project ya. Mereka pretty much empowered to do that. Dan yang ketiga adalah setelah purpose, setelah otonomi adalah resource atau kompetensi. Nah, walaupun mereka baru gabung dari kita, individual development program, baik itu kebutuhan secara organisasi ataupun karir aspirasi per individu, itu kita harmonisasi agar satu demi satunya, waktu demi waktu mereka semakin kompeten dan semakin capable untuk untuk membuat berbagai produk ataupun service ataupun come up dengan berbagai inovasi. Itu. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Jadi kalau teman-teman dengar dari tadi tuh kita ada beberapa kali kata-kata why to dimension gitu. Jadi teman-teman inovator, don't forget to put your end state of mind gitu. Jadi kita tahu actually why the reasonnya. Setelah itu habis itu perusahaan juga harus memberikan otonomi untuk employee-nya gitu ya, untuk mereka bisa juga bereksplorasi, dan yang terakhir pastikan mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan skill yang dibutuhkan. Oke, terima kasih banyak. Sesi talk show-nya abis ini kita masuk ke Q&A gitu ya, karena kayaknya udah ada banyak pertanyaan. Ini udah dipilihin oleh panitia pertanyaannya. Ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama nih sebenarnya agak terkait dengan tadi yang sudah dibahas sama Mas Hengki. Mungkin saya kasih dulu ke Mas Hengki ya. Teknologi emang sangat penting di era ini gitu ya. Bagaimana dengan daerah pelosok di kepulauan yang mungkin sedikit tertinggal, bagaimana cara mereka mendapatkan edukasi atau menguasai teknologi tersebut? Bisa sekalian promosi nih Mas Hengki, kartu prakerja boleh. Silahkan, gimana kira-kira nih? Mas Hengki masih mute kayaknya? Ya. Ya. Nah, yes.
tadi barusan dibahas tiba-tiba ada pertanyaan seperti ini. Nah, Yes. memang benar itu sangat terasa banget di beberapa kepulauan maupun provinsi-provinsi yang jauh, khususnya yang jauh di luar Jawa lah. Di luar Jawa itu pasti sangat tertinggal yang namanya pengenalan teknologi maupun akses untuk terhadap literasi digital maupun pengenalan yang namanya teknologi digital. Nah, yang mungkin yang pertama adalah seperti tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya menanggapin yang tadi disampaikan oleh Bang Kaspar juga, yang paling pertama dimiliki itu adalah growth mindset. Di saat kita mempunyai growth mindset, kalau memang kita tahu butuh, kita harus mencari cara gitu. Yang paling sekarang dilakukan adalah jika memang sudah memiliki growth mindset, saya pengen berkembang, yang paling pertama adalah dicari caranya gimana saya berkembang. Sekarang era digital, jika sudah memiliki, mungkin problemnya lagi nanti lebih dalam adalah apakah mereka sudah memiliki akses internet. Kalau memang sudah memiliki akses internet, sekarang kan cukup banyak pelatih-pelatihan, baik itu yang berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia, so many things yang namanya pelatihan di YouTube dan berbagai channel, Coursera, Udemy, itu sangat murah, itu untuk memiliki yang namanya ilmu untuk menguasai teknologi. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah jika sudah memiliki akses tersebut, yang paling diperhatikan lagi berikutnya adalah melihat komunitas di sekelilingnya gitu. Karena bisa jadi yang namanya seorang inovator itu juga tidak bisa bekerja, mungkin tidak bisa hidup sendiri gitu. Jadi dia harus membutuhkan yang namanya partner ataupun mungkin teman untuk saling berbagi. Yang istilahnya, maka dari itu kita di Deep Tech juga mencoba menggandeng beberapa komunitas-komunitas di daerah-daerah khususnya, untuk membantu mereka, mensupport mereka, memfasilitasi mereka kira-kira apa yang mereka butuhkan. Misalkan mereka membutuhkan seorang pembicara ataupun seorang mentor. Ini yang mungkin bisa kita support dari Jakarta. Jadi selain yang pertama mindset, mereka butuh, mereka join kita, lalu mungkin yang membantu teman-teman kita di daerah. Jadi mereka bisa mengontak, mungkin ya promosi sekalian, mengontak Deep Tech untuk memberikan sharing pelatihan, sharing tentang teknologi terhadap teman-teman di daerah gitu. Dan mungkin ya buat yang bertanya juga, kebetulan Prakerja juga memberikan ada sekitar 1.300 saat ini ada 1.300 pelatihan. Nah, mungkin coba mendaftar di program Kartu Prakerja, karena program Kartu Prakerja juga selain memberikan bantuan sosialnya, kita juga memberikan bantuan pelatihan, yaitu senilai 1 juta. Itu mereka bisa menggunakan nanti virtual account maupun virtual account nomor 16 digit nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan di digital platform kita. Lembaga-lembaga pelatihannya juga sudah cukup banyak. Itu salah satunya adalah seperti Skill Academy, juga ada di ekosistemnya Kartu Prakerja. Jadi kalau teman-teman ingin belajar, ya semua seharusnya sekarang fasilitasnya ada. Tinggal masalah adalah balik lagi seperti yang dibilang Bang Kaspar tadi, growth mindset-nya itu yang harus dipikirkan bahwa oke, saya memiliki problem, saya memiliki kekurangan, tinggal dicari caranya untuk menyelesaikan problemnya mereka itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Cici. Thank you Mas Hengki. Jadi tuh di mana ada kemauan tuh pasti ada jalan ya. Bahkan jalannya tuh kalau kita mau ke Roma aja nggak satu doang jalan ke Roma. Jadi teman-teman coba be kreatif gitu ya. Ada banyak banget platform buat belajar. Tadi juga buat teman-teman yang di daerah yang mungkin mengalami kesulitan bisa cek juga komunitas-komunitas terdekat ataupun bahkan yang nggak terdekat pun karena lagi online kayak sekarang tuh gampang banget buat ngadain sharing session gitu ya. Thank you Mas Hengki. Oke, apakah ada pertanyaan kedua? Oke, kita go ke pertanyaan kedua nanti untuk Pak Kaspar dan Pak Jo. Oke, pertanyaan kedua gitu ya. Bagaimana caranya biar orang-orang nih nggak cuma di startup ataupun di big company can be inovatif dalam IT di teknologi? Mungkin ini nanti ke Pak Kaspar dan Pak Jo. Pak Kaspar duluan mungkin. Oke, thank you. Very good question saya rasa. How to be innovative gitu ya. Jadi kalau kembali tadi ke yang manajemen alhamdulillah tadi saya bilang ini saya agak spiritual commitment ini jadi. Karena urusan inovasi ini memang ternyata setelah saya berkelana begitu ini urusan spiritual commitment ini. Jadi bagaimana memanage kesadaran diri katanya gitu. Jadi bagaimana memanage kesadaran diri tadi melanjutkan apa yang disampaikan Bang Hengki tadi. Jadi ada 5 kalau menurut saya ya untuk menjadi inovator yang unggul tadi gitu. Nah, yang pertama itu be a winner.
Nah itu dia, jadi be a winner tadi, jadi konsepnya itu kalau di American football itu kan ya, All American football itu dia bilang play to win, bukan play not to lose katanya. Nah itu penting itu. Jadi yang kedua, kemudian kita harus menjadi pendaki gitu. Artinya ikhtiar tanpa henti. Nah ini penting. Kita harus ikhtiar terus supaya dapat ilham-ilham baru, inovasi tadi turun, tiba-tiba kita bisa memecahkan masalah yang besar tadi begitu. Nah kemudian yang ketiga dalam inovasi tadi pasti ada tadi disampaikan oleh Pak Jo juga, change management tadi. Nah di sini dalam mengelola emosi tadi, nah ini fokus tapi juga simfoni katanya. Nah ini yang think win-win dan sinergi tadi penting. Karena once kita udah melakukan change management atau melakukan inovasi tadi di dalam satu organisasi kita ataupun dalam ekosistem kita, pasti banyak gesekan gitu. Nah fokus bukan pada gesekannya, tapi fokus pada simfoninya tadi. Jadi bagaimana menciptakan win-win dan sinergi tadi gitu. Sehingga semuanya kita rangkul, semuanya menciptakan value begitu. Nah kemudian yang keempat adalah ini yang kita bilang namanya disiplin eksekusi gitu. Nah kalau bahasa Indonesia saya bilang fokus dan istiqomah lah gitu kira-kira. Jadi bagaimana caranya biar tegak lurus jalan, fokus tadi laser fokus. Nah ini disiplin eksekusi ini banyak yang masih kita istilahnya kalau orang Medan bilang ngeri-ngeri sedap begitu. Jadi mulai 3 minggu habis itu dia lupa, mulai 4 minggu habis itu dia lupa. Nah ini yang sprint planningnya, sprint retrospektifnya ini mesti dijagain terus sama Scrum Master-nya dengan baik begitu kira-kira. Jadi sehingga disiplin eksekusinya tadi betul-betul we can see the end of the channel by the end of the day gitu. Nah yang terakhir menurut saya adalah dalam memanage kesadaran diri ini namanya yang tadi dibilang Hengki juga di platformnya sudah banyak sekali ekosistemnya tercipta tadi begitu untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Ini yang kita sebut namanya terus mengupgrade potensi diri tadi gitu. Jadi kalau kita nggak mengupdate-nya namanya ada teori namanya cost of doing nothing gitu. Jadi kalau kita nggak doing apa-apa begitu dalam menyelesaikan masalah yang banyak ini di sekitar kita, ini akhirnya kita nggak dapat nanti meningkatkan nilai tambah diri kita tadi gitu. Oleh sebab itu platform kartu prakerja tadi itu luar biasa menurut saya diberikan oleh pemerintah ini tadi untuk terus sebenarnya mengupgrade potensi diri bangsa ini tadi gitu. Karena tadi sudah terhubung dengan berbagai macam ekosistem, ada tadi di Udemy, ada namanya di Coursera dan lain sebagainya tadi. Inilah cara-cara baru sekarang untuk mengupgrade potensi diri. Termasuk untuk menonton kita pagi hari ini di webinar ini namanya untuk mengupgrade potensi diri tadi. Jadi itu mungkin sedikit 5 untuk memanage kesadaran diri tadi. Karena inovasi itu harus timbul dari diri sendiri tadi gitu. Harus datang dari kita gitu. Baru kemudian kita bisa memberikan problem solving tadi ke organisasi kita, ke company kita dan lain sebagainya. Mungkin itu sedikit. Ini sorry nih agak hari Minggu ini agak spiritual commitment-nya ini manajemen alhamdulillahnya keluar semua nih kira-kira. Keren banget Pak Kaspar, terima kasih. Mungkin Pak Jo ada yang mau ditambahkan? Ya, saya pretty much mengekokan apa yang disampaikan oleh Bang Menteri Sandi Uno kemarin mengenai 3G ya. Jadi seperti kita tahu pariwisata itu sangat terkonstrain oleh COVID. Nggak ada pilihan kecuali inovasi. Nah, seperti yang Bang Sandi sampaikan itu 3G. Buat kita bisa inovasi. Pertama, gercep. People have to move ya. Kalau nggak gerak, kalau mager, apakah kita gempa langsung, kita ngelihat warehouse, kita melihat bagaimana sales representatif beroperasi, bagaimana people melakukan distribusi, we have to move, we have to see. Kita nggak akan mendapatkan inspirasi tahu-tahu jatuh dari langit gitu ya. Kita harus gercep ke lapangan bareng buat ngelihat. Kalau tadi Mas Hengki bilang pain point, we will see a lot of pain point. Harus ada kepedulian. Itu salah satu value dari Paragon. We do care dengan pain point dari people. IT Paragon melakukan berbagai inovasi. Dan tentunya IT di banyak perusahaan akan melakukan yang sama. Yang kedua adalah gaspol. Gas potensial. Jadi semua potensial. Any opportunity for us to make an improvement, istilahnya continuous improvement, itu harus kita lakukan. Dan kembali lagi, improvement baru bisa kita dapat kalau kita langsung terjun, berbicara dengan customer, berbicara dengan konsumen, berbicara dengan partner, atau seeing things. Dengan begitu kita akan banyak mendapat inspirasi. Nah, dengan peduli, insya Allah inovasi akan terjadi. Dan yang terakhir adalah the bear. Ya, gerak bersama. Inovasi is not just one entity. Nggak bisa satu direktorat, nggak bisa satu perusahaan. It has to be an ecosystem.
public, private, semua harus terlibat. Bagaimana tadi Bang Kaspar bilang, kita bisa jadi 5 besar untuk 2045. Ya, the answer it has to be with all of us. It's our responsibility to get better and better again and to innovate. Oke, terima kasih banyak Pak Jo. Wah, lengkap nih, gercep, gaspol, geber gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin, tapi apalah daya ya, waktu membatasi ya. Kalau project management tuh selalu ada limitation, ini time kita udah terbatas gitu. Jadi mungkin saya coba wrap up sedikit gitu, karena banyak banget yang bisa didapat hari ini. Mungkin saya wrap up dengan beberapa yang sering banget di-mention gitu. Yang pertama buat teman-teman inovator, jangan lupa find your purpose gitu. Setelah find your purpose, abis itu jangan lupa selalu upgrade diri gitu. Put growth mindset. Setiap kali ada tantangan, jangan langsung menyerah, pastikan getting things done gitu, sehingga nanti ketika teman-teman berinovasi, kita bisa liatin hasilnya. Mungkin sebelum kita tutup sesi iTalk pagi ini, saya akan minta setiap narasumber untuk bisa menyampaikan harapannya bagi para inovator muda, terkhusus dalam bidang teknologi. Mungkin kalimat pendek penyemangat gitu, mungkin kalau disemangati sama Pak Kaspar, Mas Hengki, sama Pak Jo, mereka makin habis ini gercep beneran nih setelah sesi iTalk kali ini. Silahkan. Pak Kaspar duluan mungkin. Duluan ya. Jadi memang saya coba tutup pagi hari ini bagaimana PSBB saya bilang ya, pemikiran sukses berdampak besar itu harus dimiliki oleh kita-kita ini tadi, mulai dari tadi bagaimana menjadi team player, critical thinking, solution finder begitu, menjadi data scientist, logis, tapi tetap empati begitu. Bagaimana kita juga anak-anak muda harus jadi content creator, jadi aspirasi terus pada kualitas dan nilai-nilai yang kita ciptakan tadi. Dan yang terakhir menurut saya, jangan menjadi juniper, julid nyinyir baper tadi. Karena nggak ada gunanya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita dengan menguasai tadi yang 4K dan 3S tadi itu, dari sekarang kita persiapkan diri dengan baik, sehingga kita menjadi pemenang di masa kini dan di masa depan. Insya Allah berkah, Paragon sukses selalu, dan menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Pak Kaspar. Be the winner guys, kata Pak Kaspar. Oke, Mas Hengki silahkan. Oke. Ya, kalau dari saya mungkin untuk merangkum yang kita bahas tadi kan sudah sempat disampaikan bahwa teknologi itu adalah inovasi, dalam sebuah inovasi teknologi itu udah hal yang sangat keharusan. Tapi istilahnya sebelum kita berpikir yang namanya teknologi, yang paling penting itu adalah inovasi itu datang dari bermacam sisi. Tapi yang paling penting itu adalah di saat kita berpikir inovasi, semua orang selalu berpikir masalah teknologi baru. Tapi yang paling diutamakan adalah inovasi itu adalah tentang people's ability to think on the spot, terus think on new idea and create environment for innovation. Jadi menurut aku sih yang paling dipikirkan adalah masalah teknologi itu pasti itu not the second things-nya lah. Yang paling diutamakan tadi adalah harus kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk lebih kritikal dan mencari cara-cara baru untuk untuk menyelesaikan setiap problem terhadap sebuah produk maupun setiap di organisasi kita. Misalkan kita mau melayani customer, mau melayani rakyat, ya kita harus memikirkan cara-cara yang baru, yang memang itu lebih impactful buat customer base kita. Mungkin kira-kira itu. Oke, thank you Mas Hengki. Dan sebagai penutup silakan Pak Jo. Para inovator muda yang sedang mendengarkan, ya, saya ingin bertanya, apa yang akan kalian lihat, masing-masing dari kalian lihat dalam diri kalian di 5 tahun ke depan? Try to visualize yourself, ya. What does success look like in 5 years? Ya. Nah, untuk itu akan banyak gitu ya muncul ide-ide untuk mencapai sukses yang ada dalam bayangan teman-teman. Tadi Bang Kasar udah bilang bahwa mesti konsisten, mesti konsekuen, dan banyak lain hal. Dengan memvisualisasi apa yang akan kalian capai dalam 5 tahun ke depan, try to break down dalam 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Milestone-nya akan seperti apa setiap tahunnya. Kemudian dibuatlah komitmen agar supaya tercapai milestone dalam 1 tahun, action-nya apa? Saya yakin banget dalam setiap action yang teman-teman siapkan untuk progres, untuk inovasi, itu ada banyak langkah-langkah baru yang akan kalian temukan. So, start with you, start with the why. Why
you want to achieve this. Insya Allah ada banyak jalan untuk mendapatkan ide-ide keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jo. Teman-teman silahkan refleksi habis ini dan create action plan untuk itu. Baiklah, berakhir sudah sesi hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Kaspar, Mas Hengki, dan Pak Jo yang sudah membagikan ilmu dan informasi yang sangat menginspirasi kita semua pagi ini. Ada banyak banget insight yang kita dapat. Semoga teman-teman inovator bisa langsung gercep setelah sesi ini ya. Berakhir sudah Innovation Talk dengan tema Accelerating Sustainable Development in Indonesia through Innovation in Technology and Information. Terima kasih untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah hadir di sesi ini. Tetap semangat, jangan lupa terus update dengan kegiatan PIS dan juga sesi-sesi iTalk berikutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Saya Cici selaku moderator dan mewakili juga semua narasumber di sesi kali ini pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Paragon berikutnya. Saya kasih pantun nih, beli abon ke Kota Garut, Innovation for the Greater Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Mas Hengki, Pak Jo. Mari Bang, mari.